Assalamualaikum teman-teman, welcome to Pony Podcast Bini. Pony kali ini aku akan bawain tentang virus ini viral kembali. Pasti pada tahu kan virus apa? Yaps, benar banget kalau kalian nebaknya COVID-19. Virus yang benar-benar bikin orang sedunia itu panik. Karena virus ini tuh benar-benar membahayakan banget guys, ya kan? Setiap penderitanya itu pasti mengalami demam, batuk kering, dan kesulitan bernafas. Udah gitu sih virus ini tuh nyebarnya cepet banget. Bisa lewat udara, langsung bisa nular ke orang lain. Kan sangat serem banget ya Besti ya. Mengerikan banget gak sih? Ingat banget pas tahun 2020, pas virus ini masuk pertama kali ke Indonesia, masyarakat Indonesia tuh langsung panik, langsung cemas karena tuh kita tahu berita di luar sana tuh seperti apa kan. Ini tuh virus tuh mematikan yang seperti kita lihat di berita-berita. Untungnya pemerintah tuh langsung gercep dalam menangani kasus ini. Sekarang kan udah 2023 ya, tapi ternyata Indonesia belum bisa bebas dari COVID-19 loh Besti. Walaupun kasusnya udah gak sebanyak dulu lagi, tapi kata Satgas Penanganan COVID-19 sejak tanggal 13 Maret 2023 ternyata ada 6.739 kasus yang terkonfirmasi positif virus corona ini. Waduh, banyak juga ya, masih ribuan loh. Menurut salah satu artikel BBC, kasus COVID-19 di Indonesia kembali meningkat sejak akhir Oktober 2023 karena kemunculan subvarian baru dari Omicron seperti EG2 dan EG5. Tapi ternyata peningkatan kasus COVID-19 ini bukan terjadi di Indonesia aja loh, tapi juga di negara Asia Tenggara lainnya seperti Singapura, Malaysia, dan Filipina. Kalau kasus virus corona ini kembali meningkat seperti awal pandemi, ini akan sangat berbahaya loh Besti. Karena akan berdampak buruk pada banyak hal, terutama perekonomian. Karena pemerintah pasti melakukan pembatasan sosial secara ketat. Yang biasanya aktivitas dilakukan dengan normal, tiba-tiba menjadi senyap. Karena orang-orang bekerja dari rumah, belajar dari rumah, beribadah di rumah. Semua hal kegiatan dibatasi dan dilakukan di rumah. Pasti nanti toko-toko, pasar, atau mal yang biasa dikunjungi akan ditutup karena demi mencegah penyebaran virus yang baru ini. Terus nanti bagaimana ya nasib para UMKM yang ada? Pada kasus awal pandemi kemarin juga banyak kan yang berimbas kepada karyawan-karyawan maupun buruh yang bekerja di sebuah perusahaan. Nah, berarti bukan kita-kita aja sih yang ngalamin kesulitan, tapi ternyata para pengusaha, pejabat, atau artis-artis juga ngerasain nih imbasnya. Karena ya aktivitasnya jadi benar-benar terbatas sehingga pemasukan menjadi minus. Tahu sendiri kan sekarang HP mahal, mau beli ini itu bayar. Istilah kata mau ke toilet aja kita bayar 2.000. Ya jadi perekonomian kita jadi sulit nih gara-gara ada si virus ini, apalagi varian baru. Tapi semoga nih ya si virus ini cepet-cepet hilang deh. Yang kena virus ini semoga pada sembuh semua. Biar aktivitas kita tuh gak terhambat kayak dulu lagi. Gak kesulitan kayak dulu lagi. Nih, ada dua hal yang bisa dilakukan oleh pemerintah. Yang pertama, ya menghimbau masyarakatnya yang harus waspada dan peduli terhadap diri sendiri dan lingkungannya. Terus harus menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat. Sama menerapkan protokol kesehatan. Kayak dulu tuh, kalau misalnya kita mau keluar rumah, ya pakai masker. Terus kalau misalnya abis dari luar rumah, jangan lupa cuci tangan, cuci kaki pakai sabun. Yang kedua, pemerintah juga harus mewanti-wanti petugas kesehatan agar tetap waspada dan berkaca pada cara-cara penanganan kesehatan selama masa pandemi dulu. Terus nih, pemerintah juga harus membatasi warga asing yang mau masuk ke negara Indonesia. Terus kalau ada masyarakat Indonesia yang mau
pergi ke negara-negara yang kasus COVID-nya lagi naik ini, pemerintah harus melakukan tindakan tegas dengan melakukan beberapa prosedur yang ketat. Terus kalian kalau misalnya mau pergi ke negara lain, ya kalau misalnya belum penting-penting banget, menurutku ya ditunda dulu deh Besti. Dan kepada besti-besti di luar sana yang masih malas dalam menjaga kebersihan, gak peduli dalam menjaga kebersihan, kalian bukan rugi buat diri kalian sendiri loh, tapi juga orang-orang di sekitar kalian atau orang-orang yang kalian sayangi. Kalian tega masih malas-malesan dalam menjaga kebersihan. Kalau misalnya kalian malas-malesan, nanti orang yang di sekitar kalian atau orang yang kalian sayangi akan terkena akibat ulah kalian terkena virus ini. Ya Allah, sedih banget gak sih? Karena harus diisolasi, harus banyak minum obat, ini itu. Jadi jangan malas-malas lagi ya Besti. Kalian harus menjaga kebersihan dan kesehatan. Banyakin minum vitamin demi menjaga dan meningkatkan imunitas tubuh kalian. Oke, sekian dulu dari Poni aku kali ini. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.